khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Oke. Halo semua, ini ayat hafalan minggu ini. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih cimku, bye-bye. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi ya teman-teman, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Isaiah 45 verse 5. I am Yahweh, and there is no one else. Beside me, there is no one God. Thank you, God bless you. Happy Sunday. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Thank you, God bless you, bye-bye. Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bye. Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. God bless you, bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Yes, yes, yes.
senang sekali kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu Gemim Kristus Manado. Siap-siap ya semuanya? Siap dengan keadaan kita yang sehat, kita pergunakan semangat yang Tuhan berikan, gerakan tubuh untuk memuji Tuhan, suara kita pergunakan untuk memuji-muji Tuhan ya. Hore! Hari ini sangat baik buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Oke deh adik-adik, kita akan mulai dengan menyanyi Mars Sekolah Minggu. Ayo semua tepuk tangan yang gembira. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, kita tetap memuji Tuhan karena sukacita dari Tuhan mengalir seperti sungai di dalam kehidupan kita. Yuk kita menaikkan pujian Sungai Sukacitaku. Semangat! Yeay! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
mengikut Tuhan karena Dialah yang membuat sukacita kita penuh dikala kita susah, sedih dan kecewa ya. Kita tidak perlu takut apapun juga. Dia terus memberikan kita sukacita yang penuh. Amin. Amin, puji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Yuk kita nyanyi, kasih Yesus sungguh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah ini dengan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah kembali mengumpulkan kita semua anak-anak sekolah minggu Gemim Kristus semua dimanapun yang menyaksikan lewat radio Sumber Kasih 90,2 FM dan juga lewat GKM online. Mari kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan ya. Ayo semua, dengan sungguh hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau datang, mau bermuji membesarkan nama Tuhan di hari yang istimewa ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami semua orang yang percaya kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Kami mau sungguh menyerahkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk dibentuk Tuhan, untuk memberikan kami suatu sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Bersyukur Tuhan kami boleh berada dalam keadaan sehat, kami boleh menyaksikan ibadah ini walaupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan satu cerita dari firman Tuhan. Namun kita masih tetap memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik. Ke gunung tinggi ku naik-naik, ke lembah curam ku turun-turun, tapi tidak kudapati damai. Damai itu hanya ada di mana? Di dalam Yesus Kristus. Ayo semua berdiri, kita menyanyi ya. Gunung tinggi ku naik-naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ayo semua, ke gunung tinggi ku naik-naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan.
Adik-adik, yuk siapkan hati kita. Duduk yang manis semuanya, kita mau mendengarkan dan membelajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Engku Neil. Kita menyanyi satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Siapkan Alkitabnya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, pemandangan di sini indah sekali ya, lain daripada yang lain. Saatnya untuk menyapa adik-adik di sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Mana suaranya? Halo adik-adik. Ya, senang sekali Engku Neil boleh berjumpa dengan adik-adik yang sementara mengikuti siaran sekolah minggu online. Adik-adik melihat Engku lagi di mana? Ya? Nah, Engku mau kasih tahu. Engku lagi di padang pasir. Adik-adik tahu enggak padang pasir itu bagaimana? Oh, kalau adik-adik cuma tahu padang rumput, berarti padang yang dipenuhi dengan rumput. Kemudian ada binatang-binatang yang sementara makan rumput. Nah, di padang pasir adik-adik tidak ada binatang-binatang, karena di padang pasir yang ada hanyalah padang dengan pasir seperti yang ada saat ini. Aduh, senang sekali, so berbulan-bulan, so 1 tahun malahan Engku cuman di rumah terus dan berkesempatan untuk jalan-jalan di padang pasir. Tapi di sini panas adik-adik. Duh, rasanya hangus ini badan. Kulit muka juga hangus. Matahari begitu panas. Kalau panas-panas begini, ini haus deh. Cari lihat dulu ya. Oh, untung masih ada air minum. Adik-adik, kalau di padang pasir, kita harus minum yang cukup karena udara sangat panas, dan juga adik-adik, kalau udara sangat panas membuat kita cepat berkeringat dan bisa-bisa kita nanti kehilangan cairan dalam tubuh. Wah, tapi adik-adik di sini pemandangannya luar biasa. Panas sekali. Kok mesti minum lagi? Habis. Wah, bagaimana ini? Air minum sudah habis. Coba lihat di sana, siapa tahu ada sungai. Wah, sungai pun tidak ada. Wah, kolam ada enggak? Tidak ada adik-adik, namanya padang pasir. Sumber air sangat sulit ditemukan. Wah, panas.
Panasnya minta ampun. Aduh, kulit muka juga hangus ini. Hah? Luntur ketampanan. Aduh, kenapa ini Engku Neil kok? Engku Neil, ini lagi tidur apa pingsan ya Engku Neil? Engku Neil. Aduh, Engku Neil. Wah, rupanya ini lagi pingsan. Aduh, sudah kepanasan kayaknya, bajunya sudah basah dengan keringat. Nih, pancar air aja ya. Engku Neil. Neil. Hah, kenapa? Neil pingsan tadi, Neil. Kenapa ya? Aduh, Ci Agnes, tadi di luar panas. Kepanasan. Iya, iya. Kehabisan air lagi. Minum dulu, minum dulu. Engku, Oh, biar iya, iya. segar. Makasih. Untung aku tadi lewat sini. Jadi aku lihat Engku Neil kayaknya. Ya pingsan apa tidur ya? Ternyata pingsan. Makasih ya. Tidurlah. Ya, udah siuman. Makasih Ci Agnes. Iya, oke. Engku Neil, Ci Agnes mau lanjutkan, ada urusan. Bye. Adik-adik, kalau adik-adik merasa haus, adik-adik berarti membutuhkan apa? Ya, betul, air minum. Kalau di rumah, adik-adik bisa gampang menemukan air minum. Bisa mengambil langsung dari kulkas, air dingin, bisa juga mengambil dari dispenser, ada pilihannya, air dingin atau air panas. Bisa juga kalau adik-adik ambil dari air keran. Sekalipun air keran, tapi sumbernya itu dari PAM, perusahaan air minum. Tapi ingat adik-adik, kalau mau ambil air keran berarti harus dimasak terlebih dahulu. Nah adik-adik, kalau misalnya lagi di luar rumah, adik-adik sementara berada di perjalanan kemudian haus, apa yang bisa kita lakukan? Oh ya betul, kita bisa singgah sebentar di toko untuk membeli air mineral, air botol. Atau kita juga mungkin bisa membeli buah-buahan, karena buah-buahan mengandung banyak air. Ada apel, ada apa lagi ya? Anggur, apa lagi ya? Semangka yang besar mengandung banyak air. Adik-adik, kali ini Engku akan menceritakan tentang bangsa Israel. Sebelum kita lanjut dengan cerita firman Tuhan, Engku ajak adik-adik semua untuk ambil sikap berdoa. Adik-adik Engku ajak untuk berdiri. Boleh bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, ikut Engku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menolong kami dan menjaga kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Pimpin Engku yang bercerita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Engku akan membacakan ayat Alkitab. Pembacaan kita pada saat ini berada di Keluaran 17. Sekali lagi, Keluaran 17. Keluaran Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ya, Perjanjian Lama. Keluaran 17 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Di Masa dan Meribah, ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim.
Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Sampai di situ pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik, bangsa Israel, Musa dan Harun masih berada di padang gurun. Adik-adik tahu kan padang gurun itu apa? Kalau padang gurun, yaitu padang yang hanya berisikan pasir, tanah yang tandus, batu-batu karang, dan juga semak-semak kering. Betul-betul tidak ada pohon-pohonan yang hijau, tidak ada sumber air yang mengalir, tidak ada kolam kecil, kering semuanya adik-adik. Dan ketika bangsa itu berjalan di tengah padang gurun adik-adik, penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel itu lewat apa? Lewat tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Sehingga bangsa Israel tidak mempunyai kebutuhan apapun yang tidak bisa tercukupi. Semua Tuhan Allah cukupkan. Adik-adik, pada waktu siang hari yang panas, ada tiang awan. Orang Israel kalau kepanasan, orang boleh bapele sadiki di awan itu supaya sinar matahari yang terik itu, yang sangat panas itu tidak membuat mereka sampai kehangusan. Karena panas sekali di padang gurun. Di malam hari yang dingin, gelap gulita, tidak ada listrik, tapi Tuhan memikirkan kebutuhan mereka. Ada tiang api yang besar, yang tinggi, dan tiang api itu menerangi orang-orang Israel, memberikan kehangatan di malam yang dingin. Bukan cuma itu adik-adik, ketika malam hari mereka tidur, besok pagi bangun, Tuhan sudah sediakan sarapan for dorang. Tuhan telah menyediakan bagi mereka makanan yang tidak perlu mereka buat untuk memasak terlebih dahulu atau menanam sesuatu, kemudian memetik hasil. Tidak perlu adik-adik. Semua Tuhan sudah sediakan. Begitu mereka bangun, mereka berjalan ke padang, dan di sana mereka tinggal memungut hasil. Ada roti yang disebut mana, dan roti itu manis rasanya. Adik-adik, Tuhan sediakan semua. Betapa adik-adik kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat memelihara bangsa Israel ini. Tuhan Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi adik-adik, ternyata bangsa Israel, mereka tidak menyadari bahwa Tuhan memelihara mereka. Ketika mereka berjalan di padang gurun di siang hari, dan mereka mulai kebingungan karena ternyata persediaan air mereka sudah mulai habis. Mereka mulai bersungut-sungut. Bangsa Israel mulai mengomel kepada Musa, padahal Musa itu pimpinan mereka. Adik-adik, bangsa Israel ini, orang-orang ini, mereka sudah mulai marah kepada Musa, dan mereka kemudian mencari Musa. Musa, mengapa engkau membawa kami semua ke padang gurun ini? Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Lihatlah keadaan kami ini. Kami sekarang kehausan. Apakah engkau bermaksud membawa kami ke padang gurun supaya kami mati di sini? Kami, anak-anak kami, ternak-ternak kami semua mati di padang gurun ini. Adik-adik, Musa ini, dia seorang diri yang memimpin mereka. Tentu saja bersama dengan Tuhan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencobai Tuhan Allahmu?" Nah, adik-adik, Musa berusaha menyadarkan bangsa Israel bahwa kalau mereka bersungut-sungut kepada Musa, berarti mereka sama dengan
bersungut-sungut kepada Tuhan Allah. Berarti mereka tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan Allah sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka selama berada di padang gurun. Adik-adik, tapi bangsa Israel ini mereka semakin marah kepada Musa. Sampai-sampai mereka berencana untuk melempari Musa dengan batu. Dan Musa membawa itu kepada Tuhan Allah. Musa berdoa kepada Tuhan, Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong, bagaimana ini? Mereka hendak melempari aku dengan batu supaya aku mati. Dan adik-adik, apakah Tuhan Allah mendengar perkataan dan seruan Musa? Tentu saja. Engkau mau tanya, apakah Tuhan Allah selama ini memperhatikan bangsa Israel atau tidak? Tuhan Allah perhatikan. Apakah Tuhan Allah mencukupkan kebutuhan mereka selama ini? Ya, Tuhan Allah juga mencukupkan. Tapi ternyata orang Israel ini memang suka bersungut-sungut. Adik-adik juga kadang-kadang ada yang suka bersungut-sungut. Kalau misalnya jalan-jalan cuma di dalam oto, dalam mobil, kemudian kelihatan di luar, McD. Mak, so lapar. Mama dan papa bilang, jangan, sekarang lagi pandemi, nggak bisa turun dari mobil, jalan terus, nanti makanan di rumah telah tersedia. Mak, so lapar. Kemudian mulai menggerutu, bersungut-sungut. Nah, tidak boleh begitu adik-adik. Kalau mengomel kepada orang tua, bersungut-sungut kepada orang tua, berarti orang bersungut-sungut juga kepada Tuhan sama dengan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, bawalah beberapa tua-tua pemimpin orang Israel beserta dengan engkau. Berjalanlah dan jangan lupa bawa juga tongkat kayu yang pernah kau gunakan untuk memukul sungai Nil. Pergilah dan aku akan beserta dengan engkau. Adik-adik, Musa taat. Musa dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Musa sangat percaya kepada Tuhan Allah. Adik-adik, ketika Tuhan Allah membawa Musa, Tuhan Allah tidak membawa Musa ke sungai, ke sumber air. Tidak. Tapi Musa percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Musa percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kebutuhan bangsa Israel, yaitu air minum. Adik-adik tahu bangsa Israel itu melihat Musa berjalan ke arah mana? Ke arah Gunung Batu. Di sana adik-adik ada satu tempat namanya Horeb. Di situ ada batu karang. Dan Musa berjalan ke situ. Orang Israel bingung. Mengapa Musa pergi ke sana? Cuman ada batu di situ. Bagaimana mungkin akan ada air dari batu? Tapi adik-adik, itu pikiran manusia. Tuhan Allah punya caranya tersendiri. Adik-adik, Tuhan Allah berkata kepada Musa, Musa, berjalanlah, pergilah ke sana, dan aku akan berdiri di depanmu. Aku akan berdiri di atas gunung batu di Horeb. Pukullah batu itu dengan tongkat yang kau pegang, dan air akan keluar memancar dari batu itu. Musa sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Musa melakukan apa yang Tuhan Allah katakan. Dia mendekati gunung batu itu dan dia memukul batu karang di Horeb. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seperti firman Tuhan. Air mengalir dengan banyak, keluar, memancar dari dalam batu karang itu. Semua orang-orang Israel yang ada ribuan banyaknya, mereka bisa minum air dengan kenyang. Mereka terpuaskan, hilang semua rasa dahaga, rasa haus dari semua bangsa Israel. Adik-adik tahu, Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan Allah kita juga. Tuhan Allah engkau, Tuhan Allah dari adik-adik semuanya. Adik-adik, Tuhan tetap sama.
Tuhan Allah yang dahulu yang menyertai dan memelihara serta mencukupkan kebutuhan bangsa Israel adalah Tuhan Allah kita juga. Tuhan Allah yang penuh kuasa, yang mampu melakukan segala hal-hal di luar pikiran manusia. Dan adik-adik tahu, Tuhan Allah sebagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel, Tuhan Allah juga mencukupkan kebutuhan kita. Adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, kita merasa terasing dalam rumah. Mau keluar takut, nanti mama dan papa juga melarang. Mau membeli sesuatu tidak bisa dengan bebas, bahkan pergi ke sekolah pun tidak bisa. Tapi adik-adik, di dalam masa-masa sulit seperti ini, percayalah kepada Tuhan. Minta tolonglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga bangsa Israel, Tuhan yang menjaga kita juga, Tuhan yang menjaga adik-adik, Tuhan Allah yang mencukupkan kebutuhan bangsa Israel, yang memberi makanan dan minuman kepada bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang sama dengan Tuhan Allah kita. Ketika kita berdoa, kita minta dengan sungguh-sungguh, percaya, taat dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberikan kebutuhan kita. Bukan keinginan ya adik-adik, kalau keinginan beda. Adik-adik mungkin berpikir, aku ingin mendapat hadiah handphone, iPhone, seri terbaru. Nah, itu bukan kebutuhan, mungkin cuma keinginan. Karena untuk belajar orang tidak perlu pakai handphone seri terbaru. Yang penting bisa mengikuti pendidikan online. Kan semua lewat HP, ada internet, ada yang kalau ada yang lebih canggih pakai laptop. Tapi Tuhan mencukupkan, entah yang pakai laptop, entah yang pakai HP, Tuhan menolong. Nah, adik-adik, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Allah dan kita selalu dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Siapa yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan? Coba angkat tangan, aku mau lihat. Angkat tangan semua, masih ada yang belum angkat tangan? Ya, adik-adik, dengar-dengaran kepada Tuhan Allah, percaya kepada Tuhan Allah, dan taatlah sekalipun adik-adik masih kecil. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pertolongan-Mu, semua penjagaan-Mu di dalam hidup kami. Tanpa kami sadari Tuhan, Engkau sudah memberikan semua yang kami butuhkan. Nafas kehidupan, kesehatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, sekalipun kami masih kecil tapi kami mau taat, dengar-dengaran dan berserah sepenuh hati kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami dalam kesulitan, kami tahu untuk minta tolong hanya kepada Tuhan Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana Musa sudah dipimpin Tuhan untuk bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel, walaupun di tengah padang gurun yang panas kering, tapi Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mereka mau makan, minum, Tuhan sediakan. Mereka sebenarnya tidak perlu takut, karena Tuhan berjanji selalu apa adik-adik? Menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Sama seperti kita dan adik-adik semua. Kalau kita takut akan Tuhan dan tentunya taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi dari tengah-tengah kebahagiaan, kesukacitaan kita, juga di tengah-tengah kekecewaan, mungkin ada sakit hati, kita tetap bersyukur karena ada
Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan satu ayat hafalan yang akan disampaikan oleh adik Michelle. Halo teman-teman, namaku Michelle Janhidi. Ayo kita hafal sama-sama Mazmur 121 ayat 5a. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Dadah. Nah adik-adik, kita naikkan syukur kepada Allah dengan pujian ini ya. Beri syukur, berilah syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Wah, adik-adik senang sekali ya. Kita bukan cuma dapatkan sukacita lewat ibadah kita, tapi mendapatkan berkat firman Tuhan ya. Kita harus terus memberitakan firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Mungkin kepada adik-adik, kepada teman-teman di sekitar kita ya. Kita menyanyi stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita bangkit berdiri, ikut gerakannya ya dengan baik ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi semuanya. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan tutup dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kami menghadapi kehidupan dengan berbagai macam permasalahan. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, kami tetap berharap agar pandemi ini segera berakhir. Kami rindu akan kembali bersekolah, bertemu teman-teman kami. Kami rindu beribadah di rumah-Mu yang kudus, di gereja kami ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, karena keadaan kami belum bisa. Tapi dengan penuh sukacita, walaupun di rumah saja,
kami tetap menikmati sukacita yang Tuhan berikan. Di tiap-tiap hari kehidupan kami, Tuhan selalu ada menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami ya Tuhan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mengerti keberadaan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami terus mau mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu di pagi hari lewat Zoom dan juga di sore hari, di hari Minggu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Bahkan tiap hari kami mau mengandalkan Tuhan dengan selalu berdoa tiap waktu, dan kami menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan dan membaca, merenungkan serta boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami, biarlah firman-Mu boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, waduh, semuanya ya memperoleh sukacita. Ada sukacita? Amin ya. Kita akan bertemu lagi adik-adik ya. Tetap sehat, tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan ya. Rajin-rajinlah selalu berdoa, membaca firman dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya adik-adik, demikianlah Enci juga akan pamit dan semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan minggu depan lewat kanal YouTube GKM Online dan juga lewat radio Sumber Kasih 90,2 FM Manado. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.